Shalom. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan keizinannya pada kita untuk kali lagi bersua di dalam pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Belum kita teruskan khotbah, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, baik dimanapun saudara dan saudari dapat mengikuti ibadah taslian pagi hari ini, marilah kita berdoa, biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan firman Tuhan ini. Mari berdoa, saya pimpin dengan suara kedengaran. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus. Menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena dengan izin-Mu, kali lagi kami dapat beribadah secara atas lian pagi hari ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun anak-anak Tuhan sedang mengikuti ibadah ini, saya doakan supaya di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Juga bersyukur padamu ya Tuhan, pada semua yang turut serta di dalam pelayanan atas lian pagi hari ini, pastinya diberkati oleh Tuhan. Karena melalui pelayanan ini, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, bermula dengan ayat 7 sehingga ayat yang ke-12. Saya membaca dengan suara kedengaran, dan saudara dan saudari perhatikan di dalam pembacaan kita pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membagikannya, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Paulus menyentuh berkenaan dengan kemiskinan jemaat Yerusalem ketika itu.
di mana melalui keadaan jemaat di Yerusalem masa itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah menggugah hati jemaat di Korintus di bawah pelayanan Rasul Paulus. Maka mereka tergerak hati untuk memberi bantuan ataupun sumbangan dana kepada jemaat di Korintus, di Yerusalem ketika itu, karena sangat memerlukan dana. Dengan ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam hati mereka memikir bagaimana cara untuk boleh menyumbang kepada jemaat di Yerusalem. Satu cara yang mereka lakukan ialah mereka kumpulkan dana mereka bagi sumbangan kepada jemaat di Yerusalem yang memerlukan ketika itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mereka memberi tidak ada maksud yang lain selain daripada oleh karena hati mereka memberi dengan sukacita. Mereka memberi bukan memperoleh pujian dari mana-mana pihak. Mereka memberi bukan untuk menjadi terkenal pada ketika itu. Karena mereka memberi dengan hati yang bersukacita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui pemberian mereka. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui pembacaan, melalui pelajaran firman Tuhan pada pagi ini, kita dapat belajar 3 perkara. Apa yang telah dilakukan oleh jemaat Korintus di bawah pelayanan Rasul Paulus pada ketika itu. Di mana hal yang pertama, di dalam ayat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, ialah Allah mengasihi karena mereka memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita, Allah mengasihi. Itulah perkara pertama yang kita pelajari. Memberi dengan sukacita, Allah mengasihi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sesuai apa yang mereka lakukan. Di mana jemaat di Korintus tidak ada kelebihan. Mereka pun memerlukan juga dana. Mereka pun memerlukan juga tentang keuangan. Tetapi dengan hati mereka yang begitu bersukacita di hadapan Tuhan. Sehingga mereka sanggup memberi, rela memberi. Walaupun mereka hanya kumpulkan dana lalu mereka sumbangkan. Karena mereka juga sama seperti jemaat-jemaat lain. Cuma kelebihan yang ada pada mereka. Karena mereka ada sukacita untuk memberi kepada Tuhan. Melalui jemaat di Yerusalem ketika itu. Nah saudara, hal pertama ini. Memberi dengan sukacita, Allah mengasihi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimanapun dapat mengikuti ibadah ini. Nah hal yang kedua, kita pelajari melalui khotbah ini. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 hingga yang ke-11. Memberi dengan sukacita, diperkaya kemurahan hati. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana disebut di dalam ayat ini, Allah menyediakan kecukupan. Coba lihat ini. Kita memberi dengan sukacita, diperkaya dengan kemurahan hati. Bahwa bukan hanya diperkayakan kemurahan hati, tapi segala kebajikan, kecukupan disediakan oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya mereka bercukupan, tetapi mereka ada berkelimpahan. Karena mereka memberi dengan sukacita sehingga diperkayakan dengan kemurahan hati.
Sama seperti jemaat di Korintus, saudara. Saudara dan saudari, mereka juga tidak kaya dari segi harta, dari segi uang ringgit. Tetapi firman Tuhan mengatakan karena mereka memberi dengan sukacita, lalu mereka, Tuhan katakan, mereka kaya dengan kemurahan hati. Dengan adanya kekayaan kemurahan hati yang mereka miliki ini, bahwa segala kecukupan, segala keperluan yang mereka perlu, bukan hanya cukup, tetapi berkelimpahan yang mereka rasakan pada ketika itu. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, rupanya memberi dengan sukacita ini, Allah mencukupkan segala apa yang kita perlu. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, ini poin yang terakhir bagi khotbah pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang ke-12, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-12, memberi dengan sukacita merupakan ungkapan syukur kepada Allah. Memberi dengan sukacita merupakan ungkapan syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam hal memberi, bukanlah sahaja memenuhi segala keperluan bagi orang lain, bagi jemaat-jemaat yang lain. Tetapi ini merupakan satu pembuktian bahwa kita mengakui apa yang kita nikmati, berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati selama ini kita memberi. Ini tandanya atau buktinya bahwa kita bersyukur pada Tuhan karena nikmat berkat yang kita peroleh selama ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan yang kita rasa dan kita terima sejak kita percaya, sejak kita mengenal Dia, sejak kita percaya Tuhan, tidak pernah berhenti dari sejak itu sehingga hari ini. Bahkan kalau kita terus memberi, Allah akan terus memberkati kepada kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ini hal memberi adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena kita dapat bernapas, karena kita ada perolehan, ada pendapatan, ada pekerjaan, kita masih sehat dan sebagainya. Ada ladang untuk diusahakan dan sebagainya. Karena semua ini atas kemurahan daripada Tuhan. Dan disitulah kita patut ungkapkan syukur melalui pemberian dengan sukacita di dalam hati kita masing-masing. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur melalui pemberian bukanlah sahaja memenuhi segala keperluan, tetapi inilah yang disebut bahwa pada waktu kita memberi, kita membawa berkat. Bukan saja berkat yang ada pada kita, tapi kita bawa berkat kepada mereka yang memerlukan ini. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tindakan memberi tidak hanya untuk memenuhi segala keperluan atau menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka yang memerlukan pemberian atau sumbangan, tetapi juga merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan sesuai apa yang dinyatakan di dalam ayat ini. Dengan ini saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita dapat belajar ada 3 perkara melalui apa yang dalam pembacaan ini. Yaitu memberi dengan sukacita, Allah mengasihi saya dan saudara. Amin. Yang kedua, memberi dengan sukacita, diperkayakan dengan kemurahan hati. Kita diperkayakan kemurahan hati, biar tidak kaya dengan harta, tapi kemurahan hati kita ini kaya dengan kemurahan-kemurahan yang diberi oleh Tuhan. Itu sudah memadai. Hal yang ketiga, saudara dan saudari, memberi dengan sukacita merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Memberi dengan sukacita membawa berkat.
Dan saudari yang dikasih Tuhan, 3 perkara ini cukup untuk menggugah hati kita. Sama seperti yang dirasakan oleh jemaat di Korintus. Dengan hati mereka yang begitu pemurah, akhirnya mereka memberi kepada jemaat di Yerusalem pada ketika itu. Dan saudari yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan motivasi saudara melalui khotbah pagi hari ini? Paulus mengingat kita, tidak ada seorang pun yang memberi dengan sukacita akan dibiarkan kekurangan segala keperluan. Amin. Yang setia memberi, Allah tidak membiarkan kita ada kekurangan. Dengan ini saudara dan dari yang dikasih Tuhan, apakah hati kita tetap bersukacita ketika kita memberi dalam suasana pandemik COVID-19 ini? Karena kita hanya adakan ibadah atas selian. Apakah hati kita masih tergugah? Apakah hati kita masih bermurah? Apakah hati kita masih bersukacita? Setiap minggu diumum bahwa persembahan semasa beribadah sekalian dikumpul di keluarga masing-masing, lepas itu diberi pada bendahari. Apakah ini setakat untuk diungkapkan oleh tiap kali ibadah pengacara? Atau bagaimana tindakan saudara dan saudari? Bagaimana tindakan kita? Apakah kita tetap bersukacita untuk memberi? Atau sebaliknya? Dengan ini saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, kita perhatikan kata-kata Paulus sebentar tadi. Bahwa kita memberi, Allah tidak membiarkan kita. Untuk itu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Sementara kita berdoa, kita memperhati dalam kehidupan kita, bagaimana pemberian kita selama ini. Semasa ibadah taslian ini, apakah kita masih bersukacita untuk memberi? Atau bagaimana hanya Tuhan yang tahu bagaimana pelaksanaan kita memberi. Ketahui memberi sukacita membawa berkat. Mari berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Di atas kesempatan untuk belajar sekali lagi 3 perkara yang sudah kami pelajari. Biarlah kami aplikasi dalam kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita. Walaupun hanya ibadah atas selian ini. Bukan ibadah bersemuka. Tetapi kami memberi karena kami tahu. Pada waktu kami memberi kami tidak akan kekurangan. Bahkan Allah mengasihi. Allah memperkayakan kemurahan hati. Dan inilah ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Biarlah kami lakukan dalam kehidupan kami. Terutama sekali hubung kait di dalam hal memberi kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian. Tuhan memberkati. Shalom.